Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan Cak Koja, Cakap-Cakap Konstruksi Baja, Indonesian Society of Steel Construction. Alhamdulillah bersama kita hari ini sudah hadir Bapak Insinyur Heru Cahyono. Saya kenal beliau ini waktu masih di Balikpapan, Pak. Kami acara di Uniba ya Pak ya. Bapak waktu itu masih ketua LPJK Kaltim. Ya, betul. Nah, Pak Heru, apa kabar Pak Heru? Siap. Waalaikumsalam, Mas. Sehat selalu, semangat selalu, dan salam konstruksi. Oke, salam kompetensi. Salam kompetensi. Siap. Pak Heru, ini cukup menarik Pak. Kita ketemu udah beberapa kali, tapi yang cukup terngiang di kepala saya ini IKN. Kalau ngeliat Pak Heru tuh ngeliatnya IKN Pak, Ibu Kota Negara Nusantara. Tapi begini Pak, saya sebelum ke sana Pak, saya mau tahu dulu Pak Heru ini sosoknya bagaimana ini Pak? Mungkin audiens, sahabat-sahabat Koja ini belum banyak mengenal karena Pak Heru banyak aktivitas di Kalimantan Timur Pak. Iya, betul. Oke. Betul. Gimana Pak? Oke, siap. Bisa jelasin. Mungkin memperkenalkan diri ya, Mas. Ya. Mas. Saya nama Heru Cahyono, saya kebetulan juga perantau dari Semarang. Jadi saya ini orang Kaltim yang lahir di Semarang. Orang Kaltim? Iya. Lahir di Semarang. Semarang. Ya. Oke. Karena saya menganut ada prinsip, ya kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Wow. Jadi kita memang harus, apalagi saya saat ini usia 62, saya sudah 32 tahun di Kaltim. Berarti kan separuh hidup saya kan sudah di Kaltim. Iya, Jadi saya juga harus, saya harus bisa menunjukkan bahwa saya mempunyai semangat sebagai orang Kaltim, bukan orang Jawa. Jadi Jawa atau Kaltim Pak? Ya Kaltim toh. Kaltim toh ya. Kaltim toyo, tapi toyonya itu Jawa. Ya, itu ya. Tadi kan sudah bilang, jadi Ya, orang ya. Kaltim yang kebetulan lahir di Semarang, Ya. Jawa Tengah. Ya. Insinyur berarti engineer Pak, Bapak Ya, saya hanya cukup S1 saja. satu saja. Ya, jadi saya teknik sipil dari Undip. Oke, Semarang Pak ya? Semarang, ya. Jadi saya lulus tahun 88. Terus saya waktu itu pertama kali itu saya kerja di konsultan. Kenapa di Kaltim? Jadi saya kerja di konsultan namanya PT Biek. Ya, jadi PT Biek itu saat itu adalah konsultan yang memang spesialisasi di bidang jalan dan jembatan di kebinamargaan lah. Ya. Jadi saya sejak kuliah itu saya memang sudah cita-citanya saya mau keluar Jawa. Karena saya punya pemikiran bahwa kok semua di Jawa semua sih kan gitu. Jadi saya memang sudah pamit sama ibu saya, Bu, nanti kalau lulus saya mau merantau, saya tidak mau di Jawa. Dan akhirnya merantau. Iya. Dan sekarang merantaunya ke ibu kota Pak sekarang Pak. Akan jadi ibu kota. Iya. Akan jadi. Iya. Jadi kalau ini kalau Mas Kudrat nyinggung ibu kota ini, saya ini semangat saya memang tinggi sekali nih. Ya, ya. Jadi saya kadang-kadang diledek sama teman-teman, ya kan. Ini kok semangat banget sih dengan ibu kota negara. Kenapa gitu Pak? Ya karena saya itu tadi kan, jadi kenapa saya dulu juga merantau. Karena memang saya dari mahasiswa saya sudah memahami bahwa Indonesia itu tidak hanya di Jawa. Ya kan? Jadi ya Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Ya kan? Terus saya juga merasa bahwa di sana saya 32 tahun. Ya. Terus saya sebagai orang konstruksi infrastruktur. Konstruksi. Ya, Cocok berarti ya kan? Pak. Jadi selama 32 tahun saya juga merasa bahwa infrastruktur di Kaltim, di mana di Kaltim itu bisa menyumbang untuk negara 1 tahun hampir 300 triliun lebih. 300 Iya, triliun. tapi kembalinya kan juga hanya seberapa yang tidak mampu untuk membangun. Jadi Kalimantan Timur itu kan termasuk, ya menurut saya ironi juga kan, di sana sumber energi, tapi kan juga artinya sumber energi batu bara melimpah, tapi listriknya sering mati gitu. Biar pet Iya, istilahnya biar Pak ya. pet. Waktu itu aja saya ada pengalaman bahwa saya kebetulan kan juga pengurus Kadin provinsi juga. Waktu itu ada
ada tamu dari duta besar Kanada kan. Waktu kita mau antar makan malam itu gelap pas mati lampu kan, kaget juga kan Pak Dubes. Loh, Jadi pakai candlelight dinner jadinya. ya ini ya, Anda Ya, Mas, ya, ya. Itulah bahwa saya selalu semangat kalau saya di apalagi sekarang IKN kan kita tahu bahwa IKN itu diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi pada tanggal 26 Agustus 2019. Ya. Jadi saya saat itu sebagai Ketua LPJKP, saya 1 bulan sebelumnya tanggal 27 Juli, saya itu menggalang kekuatan mengadakan dalam sebuah seminar, di mana seminar itu ujungnya adalah kita ingin menyatukan barisan bahwa kesiapan masyarakat Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara. Jadi kita di situ kumpul Pak Gubernur Kaltim, Kaltara, Pak Wagub, kemudian juga DPRD, Bupati, Wali Kota, kemudian tokoh masyarakat yang kita membuat tanda tangan bersama. Jadi kita dokumen itu yang kemudian juga menjadi juga yang memperkuat dikirim ke kepala negara yang pada akhirnya 1 bulan kemudian Kalimantan Timur ditetapkan. Nah, tapi dalam perjalanan kan kita ada pandemi. Ya, tentu pandemi Pak itu menghambat semua hal, tapi tentu tidak meruntuhkan semangat IKN. Ya. Saya dapat informasi bahwa untuk tahun 2022-2023 ini paling tidak 30 triliun yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dari total kan 466 triliun Pak ya. Betul. 20% dari APBN. 93 triliun berarti. Ini PDB pendapatannya dari Kaltim itu 300 triliun ke pemerintah pusat. Seharusnya sebenarnya kita bicara ini memang tidak cukup Pak ya untuk APBN itu mewujudkan IKN menjadi sebuah ibu kota yang mandiri, dan akhirnya dana itu tidak akan cukup, harus ada KPBU lagi sama pemerintah badan usaha. Pak, ini menarik Pak bicara tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 terkait dengan pasal 21 terutama Pak. Pak Presiden menyampaikan di undang-undang tersebut menyampaikan bahwa adanya optimalisasi warga setempat atau katakan kearifan lokal gitu Pak. Nah ini gimana Pak menurut Pak Heru Pak? Ya, kita kan sebagai orang daerah kan selalu itu ya. Jadi artinya saya juga lama juga berkecimpung di situ. Tapi saya sebagai orang daerah selalu kan yang disuarakan, apalagi kalau misalkan ada proyek-proyek besar di daerah, kan harus dari sana lagi. Ya, bagaimana memberdayakan, ya kan. Nah, tapi juga kita bersyukur bahwa sekarang kan ada Perpres juga, Perpres 62. Ya kan, yaitu yang memang terkait dengan tadi di situ rasanya ada pasal 10 itu yang nanti mengharuskan bahwa untuk para kontraktor itu bekerjasama dengan lokal kecil, ya kan, dalam rangka untuk memberdayakan. Ya makanya ini semoga ini menjadi trigger juga bahwa memang betul-betul teman-teman kami yang ada di daerah itu bisa juga ikut terlibat. Betul ya Pak, tidak hanya menjadi penonton. Nah tentunya. Itu, jadi karena itu memang saya pikir pesan Presiden ini juga harus implementasikan Pak ya, secara nyata. Ya, jadi ya makanya ini kita sekarang juga saya selaku mantan Ketua LPJKP, memang saya sekarang juga bersama teman-teman akademisi dan praktisi di Kalimantan Timur. Jadi teman-teman dari praktisi ya konsultan, kontraktor lokal, terus akademisi dari Unmul, Untak, kemudian dari Polnes, kemudian dari Uniba juga berarti ya? Uniba, ITK. Jadi kita membuat forum itu namanya Forum Sosio Engineering Nusantara. Forum Sosio Engineering Nusantara. Wah, Nusantaranya sama dengan ibu kota. Betul. Nah, ini saya baru dengar sosio. Kalau social engineering kita tahu ya. Tapi social engineering ini menarik ya. Gimana Pak? Ya, memang tadinya kan kita ini kan teman-teman yang latar belakangnya engineer. Oke. Ya kan? Jadi memang, tapi kan terus kita disarankan jangan hanya engineering, karena sebenarnya kalau kita bicara engineering itu teknis, struktur, itu kan, dan itu kan tidak bisa lepas dari masalah sosial, ya kan. Dan orang-orang teknik itu kan kadang-kadang juga bisa juga kan jadi ahli sosial. Jadi makanya bagus juga sih, karena kan
pekerjaan konstruksi apalagi ini kan pekerjaan sebesar ibu kota negara Iya, ya. ini hajat besar, Artinya Pak. memang masalah sosial juga menjadi perhatian juga. Di awal, Pak. Nah, di awal, terutama. terutama di awal. Makanya terus kita sepakat Forum Sosio Engineering Nusantara, dan juga ya saya bersyukur juga karena mungkin saya punya banyak teman-teman, dan kemarin kami baru saja diterima oleh Badan Otorita. Tapi artinya hadir Kepala Badan Otorita Pak Bambang. Pak Bambang Susantono. Ya, terus kemudian ada Pak Doni, terus ada juga karena sekarang ini kan ada tim transisi, ya kan. Jadi Badan Otorita sekarang itu kan memang kalau strukturnya yang definitif itu nanti di situ ada deputi. Tapi memang untuk menuju proses ini sepertinya untuk mempercepat ini ada tim transisi juga. Ada tim transisi Ya. supaya nggak ada Ya, friksi betul. atau lebih mulus lah, Mungkin Pak ya. Jadi ya di situ kan juga ada bidang koordinasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Iya. Kemarin hadir juga Budiani. Jadi Budiani juga orang Bappenas juga. Jadi saya lihat juga semangatnya Badan Otorita bagus ya. Jadi karena perintah Presiden juga. Ini sekarang kan proses tender untuk fisik kan sudah dimulai. Oke, 2022 ini Pak ya, Ya, tender fisik ya. sudah mulai. Jadi kalau tadi Mas Kodrat menyampaikan, kalau tidak salah sampai 2024 itu total disediakan APBN 43 triliun. 43. Ya, karena memang APBN itu memang sebagai dulu di pendorong, karena kan Ya, bagi juga. booster. Nah, sekarang kan yang mau dibangun kan untuk fasilitas gedung pemerintahan. Inti pemerintahan. Ya. Itu dulu yang utama Ya, sebagai betul. simbol tentunya Ya, Pak betul. Jadi artinya kan wajar kalau APBN masuk di situ. Oh, iya. Ya kan, jadi ada Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, kemudian ada kawasan yudikatif, kawasan legislatif, kawasan peribadatan dan sebagainya. Nah, kembali ke tadi, karena perintahnya memang sebelum mungkin diperkirakan bahwa bulan September Oktober itu pekerjaan untuk fisik sudah dimulai. Jadi sebelum fisik, nah ini sepertinya tim transisi menggarap yang terkait dengan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi artinya memang jangan sampai ada gejolak lah. Makanya saya juga masuk, dan saya sebagai ketua Forum Sosio Engineering Nusantara hampir saya dalam 1 minggu gitu kadang-kadang saya 2-3 hari tidur di sana di rumah warga. Oh, di sana Ya, Pak. jadi di sana itu ada yang namanya kawasan inti pusat pemerintahan, Ya, ya. dan ada desa terdekat itu ring 1 itu ada 3 kan. Jadi Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan, dan Desa Bukit Raya. Jadi ini memang ya yang paling dekat adalah Desa Bumi Harapan. Ya. Jadi memang kita sering stressingnya sekarang, yuk kita garap dulu sosial Desa Bumi Harapan, juga baru Pemaluan juga sama Bukit Raya. Jadi artinya masyarakatnya juga harus kita persiapkan juga, Ya. ya kan. Ya itu tadi kembalinya adalah masyarakat harus diberdayakan, jangan jadi penonton. Terus saya juga di sana juga di samping saya juga harus ya saya menikmati, karena memang ternyata bahwa saya baca artinya dari filsuf Losu dari Cina itu, Losu. kalau kamu mau masuk di pemberdayaan masyarakat itu ada 5, ya kan? Kenali, cintai, tinggal bersama gitu Pak ya. Iya, Oke, ya kan? tinggali, Kemudian apresiasi, apresiasi, berdayakan. berdayakan. Nah, makanya Itu saya yang paling mencoba, utama. saya harus Kenali. mengenal, ya kan? Dan Bapak sudah kenal karena Ya, memang sudah di Kalimantan betul. 32 Ya, tahun Pak. mengenal. Kemudian saya harus mencintai, dan Cintai. saya ya jatuh cinta. Karena sudah tinggal di sana ya, ya. ya kan? Seminggu Terus sekali. tinggali, Iya, ya kan? iya, Ya, iya. yang belum nih apresiasi. Jadi Iya. nanti masyarakat ya kasih apresiasi, kasih penghargaan sama berdayakan. Nah ini sekarang memang makanya saya masuk di situ dulu. Jadi social engineering masuk di sosialnya dulu. Karena kalau kita bicara engineering kan mudah lah, Iya. ya kan? Kita kan semua orang-orang konstruksi kan. Betul Pak, Ya. apalagi Bapak kan juga mengenal ISSC Pak ya sudah Ya, lama, ya. Indonesian Society of Steel Construction, Yes. Masyarakat Konstruksi Baja. Yes, Nah, ini berarti FSEN Ya. bisa berkolaborasi dengan ISSC Ya. menuju IKN dalam rangka menyukseskan terutama memberdayakan masyarakat Pak yang tadi Bapak bilang di Betul, poin betul. kelima tadi. Betul Mas Kudrat. Jadi saya juga selalu, jadi kita ini memang harus keroyokan ini. Betul. Ada sebuah pekerjaan besar, proyek besar,
dan ini menyangkut apa ya, ibu kota negara, ya kan. Jadi saya sendiri juga apa ya, memahami ini adalah sebuah perubahan pusat epicentrum, ya kan. Karena epicentrumnya yang tadinya di Jawa, ya kan, di Jakarta, ya. Kemudian sekarang memang di Kalimantan. Itu kan tidak mudah, Ya. ya kan. Saya aja juga menanyakan kepada teman-teman saya di Jakarta, Ya. yang pengusaha, dari 10 yang saya tanyakan, ya kan, yang 8 itu pertanyaan saya adalah, mohon maaf bro, kalau melihat IKN ini optimis atau pesimis? Ya kan? Nah, jawabannya Yang 8 ini yang jawab pesimis. 8 pesimis. Iya, yang optimis cuma 2. Tapi ya nggak apa-apa. Bagi saya kan sebenarnya memang makanya saya dalam kesempatan ini terima kasih kalau saya dikasih kesempatan untuk berdialog di sini dengan tema IKN. Pokoknya kalau yang namanya IKN, saya mau melakukan sosialisasi juga, ya kan, memberikan pemahaman bahwa hei, kita itu adalah Indonesia. Hei, kita ini adalah Nusantara. Betul, Pak. Nusantara itu dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Betul. Jadi harus luas, Pak, tidak hanya iya, terkotak di satu. Oke. Gitu. Pak, ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Yeah. Saya rasa pertanyaan adalah pertanyaan semua masyarakat, Pak, ya. Yeah. Saya tidak mau mewakili, tapi siap nggak sih, Pak? Siap nggak kita ini? Kita ini dalam rangka, ya kita tidak hanya bicara masyarakat yang saat ini ada di Kaltim, tapi seluruh Indonesia siap untuk menuju ibu kota negara Nusantara, Pak. Ya, sekarang kalau pertanyaannya siap dan tidak, kan sekarang ini kan ya ini sedikit ya. Kalau isu perpindahan ibu kota ini kan tidak muncul hanya saat ini. Ya kan? tentu. Dan itu kan sudah terjadi proses panjang dari sekali. tahun 1957 Presiden pertama Soekarno, ya kan. Terus juga waktu itu juga idenya itu kan sudah di Kalimantan juga kan, sama Palangkaraya. Kemudian yang kedua, dan Palangkaraya kalau nggak salah jadi kandidat juga ya, Pak ya? Iya, waktu itu. Nah, waktu betul, itu ya. ada 3 kan, tadi Kalteng, Kaltara, Kaltim ya. Jadi terus Pak Harto ada, ya kan, terus Pak SBY di Jonggol, kemudian Pak Jokowi. Nah sekarang itu kan sebenarnya kan kita sudah secara legal kan sudah kuat ya, kan, dan kita bicaranya adalah undang-undang. Jadi kalau pertanyaan siap atau tidak, sebenarnya sekarang ya kalau saya sebagai warga negara dan di situ sudah ada amanat undang-undang bahwa Undang-Undang Nomor 3 tentang Ibu Kota Negara, ya memang harus siap. Harus kita siap dan harus sigap. Nah, untuk mengeksekusi itu. Iya, betul. Jadi artinya ya dengan segala konsekuensi apapun ya. Tapi saya kalau saya tuh hanya berpikirnya begini sih, karena itu tadi kembali bahwa ini tidak hanya di Kaltim, karena memang saya pikir juga dalam perhitungan Bappenas ini kan ada efek yang memang mestinya juga kembali ke tadi bahwa ada perubahan epicentrum Indonesia sentris itu kan. Jadi ya terutama Indonesia Timur, ya kan, artinya kan nanti kan pasti ada efek yang memang membuat Indonesia Timur lebih maju kan, ya kan, karena dibanding Indonesia Barat lah. Ya jadi ya Indonesia benar-benar merata ya, Pak, adil dan merata. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak. Oke, Pancasila sila kelima. Pak Heru, ini saya rasa kalau kita bicara ini cukup panjang, Pak. Kita butuh waktu lebih lama, tapi sayangnya Cak Koja, cakap konstruksi baja harus kita akhiri. Baik. Namun tidak menutup kemungkinan kita undang lagi Pak Heru. Mohon kesediaannya, Pak. Karena Pak Heru bolak-balik ini. Siap. Jawa, Kalimantan, Jawa. Siap. Ini berapa hari ini, Pak? Hari di sini? Besok kebetulan ada Kongres luar biasa PII. Persatuan Insinyur Indonesia. Besok. Jadi besok saya juga, karena kemarin itu kami diundang, jadi mendapat undangan dari Badan Otorita, jadi diskusi terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini bocoran nih, acaranya belum tapi sudah dibocorkan nih guys di sini. Apa? Sudah dibocorkan dulu nih ya kegiatan PI nanti, Pak ya. Baik Pak, kita saling berkolaborasi. Kita akan dukung program-program PSEN, Pak ya.
Ya, Forum Forum Sosio Sosio Engineering Engineering. Nusantara. FSEN. Ya, kita harus kolaborasi Pak, kita Siap. harus eksekusi dengan bentuk Ya. MOU. Ya. Sekali lagi terima kasih. Ya. Sebelumnya ya. apalagi saya melihat bahwa ini ISSC itu saya walaupun baru kenal, Ya. tapi kan saya juga semangatnya sama sih. Sama Pak ya? Iya, jadi iya, semangatnya sama nih. Sama. Keren. Tapi kita harus bersatu Pak, Keren. untuk Indonesia maju. Ya, siap. Saya rasa Ya. kami akhiri. Ya. Terima kasih Pak Heru Ya. sekali lagi atas Ya, siap. kesempatan dan waktunya. Baik. Tetap sehat Pak. Siap. Salam konstitusi, salam kompetensi. Wah, mantap. Demikian rekan-rekan, terima kasih telah mengikuti kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.